wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Semoga momen ini menjadi pengingat bagi kita untuk memperbaiki diri, memperkuat iman, serta meneladani anak Rasulullah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat, Miss Eli Analia SPD selaku Kepala Sekolah SMP Nurul Negeri. Yang saya hormati Miss Desi Tiza SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang saya hormati Mr. Muhammad Zainuddin SPDI selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang saya hormati pula seluruh Dewan Guru SMP Nurul Negeri yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Miss dan Mr. Sekolah. Serta yang saya banggakan seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 SMP Nurul Negeri. Alhamdulillah, kita hari ini dapat berkumpul dengan keadaan sehat. Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan kunjungan edukasi ke museum. Semoga pengalaman tersebut memberikan wawasan baru dan menjadi motivasi untuk terus semangat menuntut ilmu. Hari ini, meskipun mungkin sebagian dari kita masih merasa lelah, namun kita berkumpul untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu mengenang kembali salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Islam, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang bukan hanya melintasi tempat demi tempat, tetapi juga melintasi langit demi langit. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah terbesar bagi umat Islam, yaitu kewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu. Adapun rangkaian acara pada hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Tilawah Al-Quran, 3. Sambutan dari Miss Eli, 4. Sambutan oleh Fadlan, 5. Penyampaian kisah Isra Mi'raj, 6. Doa penutup. Oleh karena itu, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk menambah keberkahan acara hari ini, marilah kita dengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Laras dari kelas 8 B. Kepada Laras, kami mempersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Laras yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bacaan tadi membawa keberkahan bagi kita semua, membuka pintu-pintu kebaikan, serta menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Berikutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Nurul Negeri, yaitu Miss Eli Analia SPD. Kepada Miss Eli, kami persilakan.
Ada yang mau gantikan dulu nggak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Kamis penuh keberkahan, harinya puasa. Orang-orang yang menghidupkan sunnah, kita bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj. Yang pertama, syukur kita atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bertolabul ilmi di lingkungan SMK Indah Nurul Fikri. Salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati serta anak-anakku semuanya yang insya Allah pada kesempatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bangga, walaupun capek kemarin kena hujan, tapi alhamdulillah kita punya komitmen yang sama, punya keinginan yang sama, punya niat yang sama untuk selalu memperbaiki diri. Dalam memperingati Isra Mi'raj ini, tentu Miss Eri tidak akan membawa hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu sendiri, karena nanti akan disampaikan, ya. Temanya apa hari ini? Hidup adalah perjalanan panjang. Bagus banget ini ya. Dan Isra Mi'raj ini mengajarkan bahwa dengan iman apa iman? Dengan iman, keren ya. Berbanggalah dengan nama iman, kemanapun selalu dibawa, ya kan? Kita dapat mencapai puncak yang lebih tinggi. Nah, ini puncak dari rasa keimanan kita. Tapi yang ingin Miss Eri ambil titik poinnya adalah peristiwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat yang 5 waktu. Betul tidak? Ya. Miss Eri mengambil dari kata perintah sholat 5 waktu, di mana sholat ini adalah pondasi dan tiang agama kita. Berapa waktu kita menjalankan sholat? 5 waktu. Pertama, bangun tidur biasanya kita melaksanakan subuh. Siapa tahu kita mimpi yang jelek-jelek, ya, terbangun sholat subuh. Banyaklah beristighfar kalau kita mimpi jelek. Sudah ada sekat-sekatnya dari subuh ke sholat zuhur. Berapa jam? Berapa jam? Kalau rata-rata sholat subuh itu sekitar jam 4 sampai jam 5, sholat zuhur jam 12-an. Coba itu dari jam 4 ke jam 12 berapa waktu? Siapa tahu dari kurun waktu itu kurang lebih 5-6 jam berinteraksi dengan teman-teman kita. Tiba-tiba ada kata yang terucap tidak bagus, ada hati yang terluka walaupun tanpa darah, betul? Ya kan? Sikap dan perbuatan kita yang tidak menyenangkan pada orang lain. Di zuhur itu tobat. Dalam waktu berbuat dosa 6 jam, kemudian ketemu sholat zuhur, itu tobat. Perbaiki diri. Apa yang kita buat terluka orang lain, apa yang membuat malu orang lain. Dari zuhur ke asar berapa waktu? Berapa waktu? 3 jam. Disekat lagi ketika kita berbuat dosa, berbuat hal yang tidak menyenangkan orang lain.
disekat lagi, perbaiki diri lagi. Kemudian dari asar ke maghrib berapa waktu? Bahkan antara maghrib dan isya pun yang sekian detik. Siapa tahu kita di rumah melukai hati ibumu, hati bapakmu, hati saudaramu, adikmu, kakakmu. Diberi kesempatan lagi tuh di isya untuk memperbaiki diri lagi. Maknai itu, setiap peristiwa maknai. Itu yang harus kita ambil. Jangan bernormalisasi. Bapak saya juga tidak terluka, ibu saya juga selalu memaafkan. Dia teman baik saya, dia guru saya, dia siswa saya. Tapi kita tidak tahu hati orang, siapa yang tahu. Sedangkan kita sama-sama di kiri kanan ada malaikat yang selalu mencatat perbuatan kita, niat kita, hati kita. Selalu tercatat. Ya. Dan siapa tahu detik itu mana yang diaminkan. Bicara kasar, tiba-tiba mendoakan orang lain, saking keselnya, diaminkan oleh malaikat, terkabul. Ya. Jadi Miss Eni ngambilnya satu poin dari peristiwa Isra Mi'raj itu, yaitu perintah sholat, di mana sholat itu 24 jam terbagi kepada 5 waktu sholat. Itu bangganya seorang muslim. Nah, anak-anakku semuanya yang bisa dibanggakan. Jadi dengan adanya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah dan memperingatinya momentum kita. Kembali lagi sebagai agama itu tiang. Ya. Jangan sampai menuju akhir zaman degradasi moral terjadi pada SMP Idul Fitri. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak perbaiki diri, upgrade-nya kepada yang lebih baik di sana. Puncak lebih tinggi. Itu baru satu poin. Ngambil sholatnya saja, ngambil peristiwa perintahnya saja, baru ada kalimat perintahnya. Nanti mungkin dibahas larangannya. Puncak dari keimanan kita itu adalah takwa. Takwa itu menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, jadi setelah memperingati peristiwa Isra Mi'raj ini, semuanya sebagai momentum awal kembali lagi kita untuk memperingati, cek sholat kita sudah bagus tidak. Ya, itu aja. Alhamdulillah mungkin dua waktu di Nurul Fitri dipaksa untuk tepat waktu, zuhur dan asar. Ini yang tiganya nih di rumah. Apakah subuhnya selalu menghidupkan masjid untuk ikhwan terutama? Ya, ahwatnya apakah harus selalu dibangunkan? Ya. Jadi Miss Eri kembali lagi mengajak sama-sama, wasilahnya semoga kita sudah sama-sama satu aliran di sini, agama Islam semua bangga, ya. Kita Islam terpadu, nggak ada lagi kita di sini yang agama lain. Udah satu jenis nih kebanggaan kita. Sholat, semuanya sholat, terkecuali perempuan-perempuan yang sedang tidak sholat karena haid, ya, kalau karena ada halangan. Justru dengan rasa satu kepercayaan itulah yang nanti akan membawa kalian ketika kalian diterpa di tempat lain. Apakah masih konsisten sholatnya di awal waktu? Apakah masih konsisten dengan sholat duhanya?
dengan tilawahnya 3 tahun di sini di Nurul Fikri, setiap hari, setiap pagi. Kemudian ke SMA, semoga tidak berubah ya Miss Lili ya Mr. Nur Hadi ya, yang selama ini menjadi wali kelas 9, sekarang jadi anak-anaknya Miss Sinta. Nah, mudah-mudahan nanti datang lagi kembali ke SMP IK Nurul Fikri, berkumpul alumni, kumpulan alumni itu reuni gitu, dengan cerita yang membanggakan, baik dari nama baik SMP, agama maupun pribadi. Ya, lebih kurangnya mohon maaf dari Miss Eli. Selamat memperingati Isra Mi'raj. Insya Allah besok libur, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari. Tidak ada hafalan. Mohon nanti di hari Senin hafalannya dimaksimalkan. Kalau 5 hari berarti minimal 5 ayat yang disetorkan ya. Bapak Ibu dengar dulu ya. Minimal 5 ayat. Yang tidak 5 ayat, kumpulkan di halaman. Hafalkan lagi. Oh, 5 baris. Oke, 5 baris. 5 halaman. Ya, 5 halaman ya. Terus terima tilawahnya, hafalannya. Itulah hal-hal yang bagus. Ya. Lebih kurangnya mohon maaf. Kebenaran hanya milik Allah. Kesalahan itu pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss Eli atas sambutannya. Semoga semua yang disampaikan Miss Eli bermanfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Komisi Sampaikan Nurul Fikri, Pak Chandra, kepada Fadlan kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita semua dapat berkumpul di pagi yang mendung ini di sekolah kita tercinta ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, saudaranya, dan kita selaku umatnya agar diberi kesehatan. Hari ini SMP IK Nurul Fikri memperingati acara Isra Mi'raj, dan tidak lupa yang saya hormati Miss Eli Hanalia SPD selaku Kepala Sekolah SMP IK Nurul Fikri, yang saya hormati Mr. Muhammad Zainuddin SPD selaku Wakasek bidang kurikulum, dan Miss Jessi Istidla selaku Wakasek bidang kesiswaan. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penuh atas terselenggaranya acara Isra Mi'raj ini. Semoga acara ini tidak hanya menjadi sarana, semoga acara Isra Mi'raj ini bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk memperkuat iman, memperbanyak akhlak mulia, dan mengingatkan kita akan ibadah yang harus jadi tanggung jawab kita semua. Acara di Isra Mi'raj ini bukan hanya sekedar peristiwa Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tetapi merupakan sarana bagi kita semua untuk selalu mengingat
akan ibadah sebagai tiap agama, bukan hanya sekedar sarana untuk menggugurkan kewajiban, gitu loh. Kenapa? Karena jujur, secara pengalaman ada rasa seperti udah masuk waktu asar, nanti aja lah sholatnya di rumah aja. Terkhusus kepada ikhwan yang memang pada dasarnya memiliki kewajiban untuk sholat di masjid, gitu loh. Dan secara pengalaman juga belakangan ini saya juga ingin konsisten untuk olahraga. Tujuannya untuk sebenarnya menaikkan masa otot paha, tapi mendapatkan statement yang mungkin membuat saya agak sedikit tertampar dari orang tua saya, yaitu kalau kamu ingin konsisten terhadap olahraga kamu, coba lihat dari sisi sholatmu itu sudah konsisten atau belum. Dan saya sadari bahwasanya yang namanya konsistensi itu susah, gitu loh. Kenapa bisa dibilang susah? Karena yang namanya contoh yang lumayan sulit, sangat susah itu juara. Tapi di sisi lain, di atas juara itu masih ada konsistensi. Karena kenapa? Sebagai contoh, pemain bola ada di dalam sepak bola yang namanya itu nominasi penghargaan Ballon d'Or, yaitu penghargaan di mana di tahun itu setiap tahun itu diselenggarakan nominasi Ballon d'Or, yaitu pemain yang mendapatkan Ballon d'Or bisa disimpulkan sebagai pemain yang terbaik di dunia ini selama tahun itu, gitu loh. Nah, belum tentu di tahun berikutnya, semisal di tahun 2025 ini pemain sepak bola yang mendapatkan nominasi Ballon d'Or itu adalah Ousmane Dembélé, berkebangsaan Prancis. Tapi belum tentu tahun berikutnya dia pun bisa mendapatkan penghargaan tersebut jika dia tidak konsisten, gitu loh. Saya menyadari bahwasanya jika olahraga saya bisa konsisten, tapi sholat saya tidak bisa konsisten, itu bisa menjadi penilaian buruk bagi diri saya, karena dari secara sholat saya pun belum bisa, gitu. Itu menjadi tamparan untuk saya, karena kemarin sempat diberi statement dari orang tua saya seperti itu, gitu. Jadi sholat itu juga bukan hanya sebagai mengukur kewajiban. Mengukur kewajiban dalam artian yang tadi saya sudah sampaikan itu bukan hanya sekedar mengukur kewajiban, tapi kewajiban kita itu sendiri, gitu loh. Maksudnya itu adalah jangan hanya sholat tapi nggak ada rasa niat dari diri kita ataupun hati kita untuk benar-benar melaksanakan hal tersebut, gitu loh. Karena sebagian ya ada yang mungkin sholat karena emang sekedar menggugurkan kewajiban doang. Kewajiban gue lagi saya nih, ya udah, gitu. Mungkin demikian sambutan yang saya bisa berikan, walaupun hanya singkat. Tapi sebagai akhir kata, insya Allah semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah dalam kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadlan atas sambutannya. Semoga motivasi yang diberikan memotivasi kita semua. Untuk melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, yaitu adalah penyampaian Insight Sofiroj oleh Cantika Fania kepada Cantika, kamu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat,
dan juga kesempatan untuk berkumpul lagi pada hari yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya, dan untuk kita semua umat-umatnya sampai akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah tentang suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Ada yang tahu nggak apa peristiwanya? Apa peristiwanya? Benar, peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada 27 Rajab atau bertepatan pada tanggal 16 Januari pada hari Jumat besok. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai mendengarkan ceramah ini, marilah kita mulai ceramahnya dengan hati yang khusyuk, dengan pikiran yang jernih, dengan niat yang tulus, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh man yattaqillah Ijalahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah atau dari setiap kesulitannya. Maka dari itu, marilah kita mulai ceramah ini dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keberkahan, dan yang pastinya dengan penuh nuansa Islami. Para hadirin, mana takbirnya? Allahu Akbar. Coba sekali lagi, kurang semangat. Para hadirin, mana takbirnya? Allahu Akbar. Yuk kita sholawat dulu yuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajli Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kalian membayangkan melakukan perjalanan yang sangat amat jauh hanya dalam satu malam dari Mekah ke Palestina, lalu menembus langit ketujuh? Kita sih kalau misalkan ke sekolah naik motor aja udah kerasa ya capeknya, iya nggak? Iya. Apalagi nembus langit ketujuh. Peristiwa luar biasa ini disebut juga dengan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Seperti sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah mempercayakan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menegaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa nyata atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira ada yang pernah dengar gak nih gimana peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW? Pernah? Ya pasti pernah lah ya. Jadi pada suatu malam Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril.
Nabi Muhammad SAW dibersihkan hatinya dan disucikan dengan cara dibelah dadanya sebagai tanda persiapan menerima peristiwa yang sangat besar. Nabi Muhammad lalu naik ke kendaraan istimewanya. Ada yang tahu gak nih apa kendaraannya? Iya, benar banget. Kendaraannya itu buruk yang memiliki kecepatan yang luar biasa dalam sekejap. Pada akhirnya Nabi Muhammad memulai perjalanannya dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah yang dinamakan peristiwa Isra. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad menjadi imam. Nabi Muhammad menjadi imam sholat para nabi-nabi terdahulu. Hal itulah yang menjadi tanda bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya para nabi. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya menuju langit. Saat naik melewati 7 langit, beliau bertemu dan memberi salam kepada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Adam pada lapisan langit pertama, Nabi Yusuf pada lapisan langit ketiga, dan Nabi Musa pada lapisan langit ke-6, yang terakhir pada Nabi Ibrahim pada lapisan langit ke-7. Dan akhirnya Nabi Muhammad sampailah di Sidratul Muntaha, tempat yang sangat amat mulia. Beliau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan peristiwa Mi'raj. Dan Nabi Muhammad SAW juga menerima wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan wajib kepada Nabi Muhammad dan mewajibkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Muhammad turun untuk menemui Nabi Musa lagi. Nabi Musa pun bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan Tuhanmu kepada umatmu?" Nabi Muhammad pun menjawab, "Sholat 50 kali dalam sehari semalam." Nabi Musa menjawab Nabi Muhammad, "Kembalilah kepada Tuhanmu, umatmu itu tak akan mampu melaksanakan hal itu. Kembalilah dan mintalah keringanan kepadanya." Setelah itu, Nabi Muhammad pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon, "Wahai Tuhanku, tolong ringankanlah sholat untuk umatku." Allah pun lantas mengurangi 5 sholat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kembali lagi kepada Nabi Isa dan berkata, "Tuhanku telah mengurangi 5 sholat dariku." Namun Nabi Musa menjawabnya, "Umatmu tak akan mampu melaksanakan itu, kembalilah lagi dan mintalah diringankan." Pada akhirnya Nabi Muhammad pun terus mondar-mandir di antara Nabi Musa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, Muhammad, sholat yang kuwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam. Pahala tiap-tiap sholatnya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Oleh karena itu, mendirikan 5 sholat saja sama dengan mendirikan 50 kali sholat. Sebagaimana Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa
warka'u ma'arrakin. Dirikanlah sholat dan bayarlah zakat. Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Nabi Muhammad pun setelah itu turun kembali untuk menemui Nabi Musa dan memberikan penjelasan semuanya kepada Nabi Musa. Namun Nabi Musa tetap berkata kepada Nabi Muhammad untuk kembali lagi meminta peringanan kepada Tuhannya. Namun Nabi Muhammad menugas, "Aku telah berulang kali menemui Tuhanku dan aku merasa sangat malu." Masya Allah sekalian, berkat kegigihan Nabi Muhammad untuk memperjuangkan umatnya, beliau rela mondar-mandir untuk menawar sholat dari 50 hanya menjadi 5, dan itu pun pahalanya tetap setara dengan kita yang melaksanakan 50 kali sholat. Setelah ini gak ada yang boleh malas-malas sholat lagi ya, dan gak ada yang boleh bolong-bolong lagi. Coba deh kalian bayangkan kalau semisalkan Nabi Musa tidak meminta Nabi Muhammad untuk menawar jumlah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan terjadi? Kita aja 5 kali dalam sehari semalam masih suka bolong-bolong, gimana mau 50 kali coba? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau handphone saja lowbat kita langsung mencari charger, ternyata iman juga bisa lowbat loh, karena jarang sholat. Makanya sholat itu bukanlah beban, tetapi kebutuhan kita semua. Selain kebutuhan, banyak juga hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW untuk kita sebagai belajar. Di antara lain yaitu mengajarkan disiplin waktu, lalu melatih tanggung jawab, membentuk akhlak yang mulia, dan membiasakan hidup tertib dan jujur. Karena jika kita disiplin dalam waktu sholat, kita juga insya Allah akan disiplin dalam belajar untuk meraih cita-cita. Kalau gitu, yang tadi sholat subuhnya tepat waktu, coba dong angkat tangan. Wah, ini pada bolos semua nih kayaknya sholat subuhnya. Gimana sih? Mana yang sholat subuhnya tepat waktu? Aduh, ya udah deh. Untuk yang belum tepat waktu, tenang aja, kita perbaiki ya sama-sama besok. Kita juga, ayo kita buat tantangan untuk diri kita sendiri dan kita berjanji untuk sholat tepat waktu, lebih menghormati dan sopan pada orang tua dan guru, tidak menunda-nunda tugas, dan juga saling menghormati sesama teman. Siap gak semuanya? Awas orang kencang, siap gak? Oke. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya sekedar cerita saja, tetapi juga pesan untuk kita para pelajar agar menjadi generasi yang taat beribadah, disiplin waktu, berakhlak mulia, dan rajin menuntut ilmu. Semoga kita semua dapat menjaga sholat kita, dapat menjadi kebanggaan orang tua, guru, bangsa, dan juga agama. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin sekian ceramah dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau grogi-grogi dikitnya. Si Bayu orang amanah. Orangnya rajin membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja kita mendengarkan penyampaian kisah Isra Mi'raj yang sangat berarti dari Ibu Cantika. Nah, kira-kira dari ceramah yang disampaikan sama Cantika, ada yang bisa bikin kesimpulan nggak? Tolong yang jelas, satu-satu maju ya, depan. Di screen aku. Ayo. Saya akan meringkas tentang peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertama tuh Nabi Muhammad SAW Masjidil Aqsa dan menjadi imam. Lalu setelah menjadi imam, beliau naik ke langit ketujuh dan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima wahyu berikut, yaitu wahyu salat dari 50 rakaat menjadi 5 rakaat karena umat Muhammad tidak akan mampu 50 rakaat dalam sehari. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sama-sama Nabi Muhammad pergi dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Di situ Nabi Muhammad SAW menembus Islam. Pokoknya itu kebesarannya. Perjalanan Nabi Muhammad SAW pertama dari Masjidil Haram pergi ke langit ketujuh menaiki Buraq. Langit ketujuh Nabi Muhammad diminta memerangi jumlah sholat untuk umatnya dari 50
diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai jadi 5 kali sholat. Pengalaman saya apa ya? Kesimpulan aja deh ya. Kesimpulan saya, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena Nabi Muhammad sudah memperjuangkan umatnya agar karena Nabi Muhammad sudah meminta kepada Allah supaya salat menjadi 5 waktu. Karena Nabi Muhammad tahu umatnya dia bisa salat 50 kali dalam sehari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kesimpulan dari yang teman-teman semua, tadi udah tinggal. Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa yang penuh hikmah dan pelajaran. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sebelum Rasulullah menembus langit ketujuh, kira-kira di Masjidil Aqsa Rasulullah ngapain? Ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan. Apa pun? Iya, Rasulullah memimpin sholat di Masjidil Aqsa, memimpin sholat sunnah di Masjidil Aqsa dengan menjadi imam untuk 124.000 nabi terdahulu. Lalu Rasulullah yang beliau telah menunjukkan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga penjelasan yang telah kita dengarkan dapat menambah pemahaman kita, memperkuat iman dan memotivasi kita untuk terus memperbaiki kualitas ibadah kita sehari-hari. Baik, karena waktunya juga udah habis, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan doa penutup oleh Mr. Dika. Kepada kesimpulan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama beristighfar terlebih dahulu sebelum kita sholat. Nanti kalian tinggal membaca amin saja. Bareng-bareng astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa tafassuana wa ta'budana wa tamit taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi 'alima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana
dunubana wa dunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Lagi Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Satu kali lagi Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadana wa hasil maqasidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj pada hari ini. Semoga seluruh kegiatan yang telah kita laksanakan membawa manfaat, menambah ilmu, serta memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih kepada semua hadirin yang telah mendengarkan dan mengikuti acara ini. Mohon maaf apabila saya selaku MC ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.